我好像往后最好夹着小爷觉得这里玉兰，我去再帮你。我们上。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Peerless Battle Spirit episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-89. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 88. Kemarin, Sinan bertemu dengan tetua Feng Zhu, yang mana dia begitu terkesan dengan perkembangan Sinan. Tentu tujuannya memanggil Sinan kemari tidak hanya memberikan pujian saja, namun dia juga memberikan batu kasar kepadanya. Sebenarnya ia memberikan hal itu secara gratis, namun Sinan tidaklah mau dan akan membalasnya dengan apapun. Alhasil dia bersama dengan Miao Miao pun pergi untuk menyelesaikan beberapa urusan di Pulau Rahasia Wuzong. Kepergian mereka sudah diketahui oleh Jiang Bilan. Dia masihlah belum bisa melupakan apa yang Sinan lakukan kepadanya. Jadi apapun akan Jiang Bilan lakukan untuk bisa membalas Sinan. Kembali kepada Sinan, yang mana mereka sudah sampai di sebuah pulau. Ternyata Sima Kong dan juga Rong Bezong ada di sini untuk membantunya. Akan tetapi Sinan dan yang lainnya dikejutkan oleh serangan mendadak dari seorang murid dari Tanah Suci Sujaku. Dan dia adalah pria yang sebelumnya dikalahkan oleh Jiang Bilan. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Sinan diberitahu kalau pria ini telah kehilangan kendali. Dia tahu siapa pelakunya. Lagi pula gadis suci dari aliansi bisnis sangatlah hebat dalam menggunakan teknik pesona, yang tentu tidak bukan adalah ulah dari Jiang Bilan. Yu meminta Xiao Xiao untuk segera membiarkan dirinya karena dia itu tidak ada hak untuk bisa menahannya. Dia pun berjanji akan mengakhiri hidup dari Xingnan. Sesaat kemudian mereka kembali kedatangan tamu, yang mana dia adalah murid juga dari Tanah Suci Sujaku. Kedatangannya untuk menghentikan Xiao Xiao karena baginya kelompok Xingnan sangatlah pantas untuk dihukum, karena dia itu berani berkata kasar kepada Jiang Bilan. Rong Bezong dan juga Sima Kong meminta serangga itu untuk diam, karena tiba-tiba saja dia ini ikut campur dalam masalah mereka. Orang-orang yang ada di sana menganggap para murid Tanah Suci Xinglong tidaklah tahu dengan siapa mereka berurusan. Selain itu mereka juga tahu kalau yang memegang pedang adalah Xingnan. Dia sudah begitu terkenal di kalangan para murid lainnya. 常言说的好，送上门的公鸡，又何必跟他这么客气？也有些事情，小匪跑都敢惹。 Nah, perselisihan mereka pun dihentikan oleh seorang ketua. Dia memberitahu kalau penghalang Pulau Rahasia Wuzong akan segera terbuka. Jadi sebelum itu dia akan menjelaskan beberapa hal, yang mana penghalang itu hanya akan terbuka selama 1/4 jam saja, dan akan tertutup kembali ke dalam lautan. Jika mereka tidak bisa keluar tepat waktu, maka mereka akan terkubur di dasar laut. Apa yang dikatakan oleh ketua ini merupakan peraturan Pulau Rahasia Wuzong. Terlihat penghalang pada pulau ini pun mulai terbuka. Ini adalah waktunya untuk mereka pergi ke sana. Namun sebelum itu, ketua ini meminta mereka untuk berhati-hati, karena pulau itu penuh oleh racun. Jadi sebuah token pun diberikan untuk menangkal beberapa racun dan menghindarkan mereka dari bahaya. Dia berharap para murid yang pergi ke sana bisa kembali dengan keadaan baik-baik saja. Selain itu, token ini juga berguna untuk membawa mereka kembali.
Tong meminta Xingnan untuk tidak menyinggung siapapun karena hal itu hanya akan membuatnya dalam bahaya saja. Sesaat kemudian mereka semua pun mulai memasuki pulau rahasia Wuzong. 青南，我好像往后最好夹着。 Pulau ini ternyata sangatlah besar, namun suasana di dalam sana tidaklah biasa. Bahkan kita langsung diperlihatkan dengan tumbuhan yang cukup unik. Xingnan yang memperhatikannya sejak tadi langsung saja menangkap tumbuhan itu. Akan tetapi sebuah serangan langsung tertuju kepada Xingnan. Untung saja dia ini masih bisa menahannya. Namun serang lanjutan kembali mengarah kepadanya. Alhasil pertarungan pun kembali berlangsung di antara mereka. Kini Xingnan harus berhadapan dengan dua orang sekaligus, yang mana Yu dan Tong. Mereka akan menjadikan tempat ini sebagai tempat peristirahatan Xingnan. Serangan kembali mereka lancarkan, begitu pula Yu yang kembali menyerang Xingnan dengan begitu menggila. Dalam pertarungan itu, Xingnan sama sekali tidaklah kesulitan dalam berhadapan dengan mereka berdua. Bahkan dia juga langsung menghabisi Yu. Bagi Xingnan, Tong tidak akan bisa menahannya. Lagi pula mereka akan segera keluar dari pulau ini. Akan tetapi Tong memiliki semacam harta yang tidaklah diketahui oleh Xingnan. Jadi dia pun memilih untuk pergi saja. Namun Tong tidaklah membiarkan hal tersebut dan langsung saja menggunakannya, yang membuat Xingnan tidaklah bisa pergi meninggalkan tempat ini dan tokennya juga telah hancur. Sedangkan para murid lainnya sudah hendak pergi. Miao Miao menyadari ada yang tidak beres. Hanya saja dia masihlah belum tahu apakah itu ilusi atau bukan. Karena Miao Miao belumlah bisa memastikan semua itu. Sebuah ledakan kekuatan pun muncul di hadapannya. Miao Miao pun menghancurkan tokennya dan memilih untuk pergi ke arah pilar cahaya itu berada. Kembali kepada Xingnan, yang mana saat ini Tong sudah siap melancarkan serangan kepadanya, yang kemungkinan besar itu adalah sebuah domain ilusi. Miao Miao pun datang untuk membantunya, namun dia juga harus terjebak bersama Xingnan ke dalam teknik ilusi tersebut. Serangan pun muncul, namun masih dapat mereka tahan. Xingnan mulai merapalkan sebuah mantra, yang mana seketika saja kekuatannya pun meningkat, dan itu dapat menghancurkan domain ilusi milik Tong. Apa yang terjadi telah membuat dirinya terluka parah. Namun karena dia masih ingin menyerang, maka Miao Miao pun langsung saja menyerang balik Tong dan membuatnya terpental. Akan tetapi waktu mereka sudah hampir habis, sebab penghalang yang ada pada pulau ini mulai tertutup. Tong yang sudah tidak bisa berbuat apapun lagi kini sudah berada di ujung tanduk. Sebab Xingnan menghusungkan pedang kepadanya. Dia tahu kalau Tong memiliki segel di tangannya yang dapat membantunya melarikan diri dari tempat ini. Maka karena itulah Xingnan memintanya untuk memberikan segel itu kepada mereka. Akan tetapi Tong yang memang berniat untuk mencelakai Xingnan langsung saja menghancurkan segel tersebut, supaya tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. Dengan begini Xingnan akan terjebak bersamanya selamanya di tempat ini. Selain itu Tong juga masihlah memikirkan sebuah rencana, yang mana ini sudah dirinya siapkan jika rencananya gagal. Tong pun mengaktifkan sesuatu yang membuat getaran cukup hebat terjadi di tempat tersebut. Xingnan langsung saja menghabisi Tong agar ia tidak bisa berbuat apapun lagi. Sayang sekali semuanya sudah terlambat karena Tong memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri supaya bisa menghabisi Xingnan dengan tangannya. Dia berubah menjadi bongkahan asap dan mulai masuk ke dalam sebuah patung batu besar. Dia berencana untuk memanfaatkan kekuatan pulau rahasia Wuzong untuk bisa melenyapkan nyawa Xingnan. Tong tertawa begitu puas karena rencananya tidak akan pernah diduga oleh Xingnan. Terlihat kalau Xiao Feifeng tertawa puas sebab dia ingin mengendalikan patung besar ini untuk melakukan semacam ritual. Karena kekuatan yang dia alirkan kepada altar di tempat Xingnan begitu besar. Sesaat kemudian Jiang Bilan pun datang untuk menghentikan tindakannya, karena dia benar-benar sudah gila. Jiang Bilan mencoba untuk menghentikan formasi pada pulau ini, akan tetapi formasi pertahanan itu terlalu kuat.
jadi tidaklah mudah untuk dirinya buka. Selain itu terlihat kalau ada sosok misterius yang telah dibangkitkan oleh Xiao Feifeng. Dia menganggap ini adalah akhir dari hidup Xingnan, karena dia sendiri yang telah memaksanya sampai ke situasi ini. Jadi Xingnan harus menanggung amarahnya. Xingnan menggunakan mata dewanya untuk melihat apa yang terjadi. Jiang Bilan mencoba memperingatinya agar tidak menghancurkan segel itu, karena akan terjadi hal yang begitu fatal. Xiao Feifeng merasa kesal karena Jiang Bilan justru peduli kepada Xingnan, padahal mereka itu adalah musuhnya. Sebenarnya Jiang Bilan tidaklah menginginkan Xingnan mati. Sayang sekali Xiao Feifeng tidaklah mendengarkannya dan akan memastikan kalau kali ini Xingnan akan mati di tangannya. Dia meminta Jiang Bilan untuk tidak menyalahkan dirinya. Serangan pun langsung saja Xiao Feifeng lancarkan kepada Xingnan. Entah apa yang terjadi di sana karena kita malah dibawa berpindah ke pulau lainnya. Terlihat kalau Rong Bezong begitu kesal kepada Yikuku karena meyakini mereka pasti telah melakukan sesuatu kepada Xingnan. Akan tetapi dia sama sekali tidaklah tahu apa yang terjadi di sana. Hingga mereka pun dikejutkan dengan pancaran energi pada pulau misterius. Semua orang bisa melihat hal itu, bahkan ketua juga sama kagetnya. Dia pun mencoba melakukan sesuatu dan entah kenapa dirinya tidak bisa terkoneksi pada pulau rahasia. Ini pun membuat teman-teman Xingnan panik. Ketua ini pun mulai menyadari kalau formasi pemecah iblis sepertinya telah terbuka. Untuk bisa menghentikan semua ini, mereka harus memanggil seorang master. Ketua ini sama sekali tidaklah tahu apa yang terjadi. Dia pun meminta Simakong dan juga Rong Bezong untuk memberitahu Master Yang. Kemungkinan besar apa yang terjadi di dalam pulau merupakan masalah yang sangat besar. Kembali ke dalam sana, terlihat Miao Miao tengah menahan kekuatan tersebut. Dia pun meminta Xingnan untuk menangkap Xiao Feifeng. Miao Miao tidaklah dapat bertahan terlalu lama, karena bagaimanapun kondisi tubuhnya tidaklah memungkinkan. Xingnan pun segera melakukan penyerangan kepada Xiao Feifeng. Akan tetapi kekuatan yang dia miliki sekarang mungkin akan menyulitkan Xingnan. Dan mudah saja sosok yang ada di belakangnya itu dan mudah mementalkan Xingnan. Miao Miao pun meminta Jiang Bilan untuk memberikan bantuan. Dia mengeluarkan martial spiritnya untuk bisa membawa Xiao Feifeng ke dalam ilusi. Xiao Feifeng menjadi begitu kesal karena Jiang Bilan justru mengkhianati dirinya. Di sini Jiang Bilan tahu betul kalau segel era telah terangkat. Jika hal itu benar-benar bangkit, maka akan ada begitu banyak nyawa yang hilang. Xiao Feifeng tidaklah peduli dan akan tetap menghancurkan segel tersebut. Karena baginya ribuan nyawa itu hanyalah pengorbanan untuk meningkatkan kekuatannya. Sayang sekali Jiang Bilan maupun Miao Miao sepertinya sudah tidak dapat bertahan lagi. Sedangkan di alam bawah sadar Xingnan, gadis cantik yang sebelumnya dia temui menyadari ada yang tidak beres. Ia pun ikut campur untuk menghentikan tindakan Xiao Feifeng dan menyelamatkan Miao Miao. Apa yang terjadi tentu membuatnya terkejut. Terlihat kalau saat ini Xingnan telah meminjam kekuatan dari gadis itu. Ia pun mengajak Miao Miao untuk saling bekerjasama dalam mengalahkan Xiao Feifeng. Dalam pertarungan itu, Xiao Feifeng masihlah percaya diri kalau kekuatan mereka tidak akan mungkin bisa mengalahkannya. Selama pertarungan itu berlangsung, terlihat kalau di bawah altar memancarkan semacam kekuatan besar. Ini bahkan merusak formasi pertahanan yang dimiliki oleh Pulau Wuzong. Tidak lama kemudian kita diperlihatkan kepada Xingnan dan yang lainnya yang sudah tidak sadarkan diri. Entah apa yang terjadi karena hanya Jiang Bilan saja yang sadar. Dia pun mencoba menyadarkan Xingnan, namun itu sepertinya terlalu sulit. Maka karena itulah dia pun mencoba untuk membawa Xingnan agar bisa pergi dari tempat ini. Sayang sekali getaran kembali terjadi, sebab patung batu besar yang ada di sana perlahan-lahan mulai bangun. Terlebih lagi, formasi pertahanan pulau kembali terbentuk. Patung ini pun mulai berbicara dan dia merasa begitu senang
karena di hari kebangkitannya dia mendapatkan begitu banyak hadiah. Selain menghancurkan segelnya, Xiao Feifeng juga telah membawakan tubuh yang sangat bagus untuk dirinya Huni, yang tentu adalah tubuh Xingnan. Jiang Bilan tidak membiarkan hal itu terjadi dan dia langsung saja membentuk sebuah pelindung untuk bisa menjaganya. Jiang Bilan mencoba untuk berdiskusi dengannya, tapi patung ini bisa dengan mudah menghancurkan pertahanannya, yang membuat Jiang Bilan sadar betul perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu jauh. Patung ini sepertinya tahu siapa Jiang Bilan, jadi dia meminta untuk tidak perlu mengeluarkan pertahanan kecil tersebut. Jiang Bilan sadar dia adalah makhluk tertinggi dengan kemampuan hebat, tapi ia memberitahu Xingnan bukanlah seorang alkemis, jadi bukanlah kandidat yang tepat karena patung itu adalah seorang master alkemis hebat. Patung ini paham dan menanyakan apa yang harus dirinya lakukan. Jiang Bilan pun meletakkan Xingnan karena dia berniat untuk menjadi wadah bagi patung itu. Karena sebagai gadis suci dari aliansi bisnis, tubuhnya merupakan yang paling cocok untuk bisa dia gunakan. Patung ini pun mulai tertarik dengan apa yang dia katakan. Tapi patung ini tiba-tiba saja melancarkan serangan dan meminta Jiang Bilan untuk tidak menyembunyikan sesuatu di hadapannya. Dia pun mempersilakannya untuk naik ke atas gunung jika dia ingin berbicara kepadanya. Akan tetapi patung ini menganggap kalau Jiang Bilan masihlah belum memenuhi syarat untuk bisa bernegosiasi dengannya. Jadi dia pun langsung saja melancarkan serangan yang membuat Jiang Bilan merasa ini adalah akhir dari hidupnya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.